Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad bin da'i bi qawlihi wa fi'alihi ila daris salam. Alladzi lam yazal fi i'anatid dini wal islam wa ihanatil kufri wal asnam. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Hadratal ulama anal kiram, kepada para alim, para masyayikh yang malam hari ini kategori lengkap dari unsur mustasar dan rois. Alhamdulillah. Para pemerhati, para aktivis dari berbagai tempat dan daerah yang saya cintai. Alhamdulillah, mari kita rehat atau istilahnya istirahah kali meneruskan bincang-bincang namanya ya, sebatas membincangkan objektivitas atau keperluan kita sendiri yang berkait dengan pemahaman dan pendalaman tentang ahli sunnah wal jamaah an-nadiyah. Alhamdulillah, karena buah kesabaran dapat banyak itu Pak. Pemahaman aswajanya sudah diulang-ulang. Aswaja kepanjangan dari dawuh ahli sunnah wal jamaah. Sudah pernah diulas, ahlun itu apa, sunnah itu apa, al jamaah itu apa, sudah. Terus tambahan kalimat an-nahdiyah itu juga sudah didalami oleh dulur-dulur. Alhamdulillah itu ya. Zikirnya lama, porsinya banyak, masih diikuti dengan ngaji. Bersyukur, mudah-mudahan semuanya itu para bapak punya hikmah tersendiri buat kula lan panjenengan semuanya. An-nadiyah sudah dibahas. Ternyata ahli sunnah wal jamaah saja tidak cukup, karena pihak lain pun podo ngaku ahli sunnah wal jamaah. Ibaratnya dulu di Selili ini nama sultan itu satu gitu ya. Kok paling ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, enaknya yang satu ini tambahi bin, Sultan bin Abdul Hamid begitu. Ini namanya kebijakan para penisepuh itu Pak, kalau menghadapi seperti itu selalu dengan kebudayaan, tidak dengan konfrontasi, tidak dengan perdebatan, cukup dengan kebudayaan. Akhirnya yang ada Abdul Hamidnya itulah ya. Aswaja yang ada anahdiyahnya itu Pak Walidi, yang aswaja kita. Jadi Sultan sing Abdul Hamid itulah yang anaknya Pak Abdul Hamid. Nah, kira-kira wis gak wani ngono nirokno masa 2 kali gitu kan. Terus melo-melo Sultan Abdul Hamid gak wani sudah. Secara nalar dan rasio tidak akan berani. Itulah bijaknya para alim ulama, para sesepuh di pondok pesantren menghadapi persoalan selalu dengan pendekatan kebudayaan. Dan itu pun alhamdulillah dulur-dulur sudah ngaji lengkap tentang an-nahdiyah itu. Tafsirnya ada 4 ya, sudah dikaji itu. Jadi di samping akidahnya harus Asy'ari dan Maturidi,
Terus syariahnya harus madzhabul arba'ah. Kita bukan golongan bebas madzhab, juga bukan golongan campur aduk madzhab, atau bukan madzhab oplosan ya. Kita tidak berani oplosan itu. Dosa wong mati karo oplosan itu. Jadi kita tidak berani talfik namanya. Akidahnya tidak mau ganti menggunakan teologi sing diulangno dening Imam Asy'ari kali Imam Maturidi. Cara desone kita mengenal Tuhan gak wani langsung, kudu mengenal asmane, mengenal sifatnya. Di desa dikenal dengan aqaid seket yang kita pegangannya melalui Jawahirul Kalamiyah, melalui Khoridatul Bahiyah, melalui Aqidatul Awam. Produk mudik ini ada yang lewat Al-Husnul Hamidiyah, ada yang lewat As-Sanusi, perdebatan kalam tidak mau gijolan, sehingga sing malsu wis pekewo karena sudah kelihatan gak ketokok doan wis ketara sing Sultan bin Garuh ambek Sultan bin Abdul Hamid. Begitu ditandai Alisna An-Nahdiyah wis gak iso jambur, gak ada tukaran, tidak ada perdebatan, gak ada engkel-engkelan. Ditambah An-Nahdiyah langsung kludik bahasa Inggrisnya wis gak iso lapo-lapo. Inilah cara orang tua-tua kita menghadapi cara Jawane niku, menghadapi tukang kisro lah. Ngoten nggih, caranya seperti itu. Islamnya juga begitu. Islam para sesepuh itu biar ya Islam gitu aja. Kok akhirnya banyak orang politik bareng atas nama agama kan gitu ya, ekonomi atas nama agama. Akhirnya keputusan Muktamar NU di Jombang, Islamnya ditambahin Nusantara. Wis bingung mriku, ndak bisa sing ate ngoplos wis gak iso. Dikunci dengan anak kalimat Nusantara. Bedanya apa? Itu diskursusnya sudah 10 tahun, Pak. Mulai 2005 sampai 2015 baru didok oleh para pemikir, para profesor bahwa Islam Indonesia ini sing muatane niku saniki niki Islam yang teduh, Islam yang apa tambahnya ramah itu Pak. Islam Nusantara itu Pak. Maksudnya itu Islam sing asli, produk Indonesia, produk bumi pertiwi. Katakanlah Islamnya Wali Songo lah, awake dhewe niku. Lah, wis gak iso sing nyampur-nyampur niku. Sing ngaku-ngaku Wali Songo, ngaku Islam asli ben saged karena kita ditambahin Nusantara itu. Jeralah kesana lah Pak Jokowi melok-melok gawe IKN iki gitu jenengi Nusantara klop pun. Nah, ini sudah dikaji betul baik terminologi NU-nya maupun terminologi Islamnya. Katakanlah jamiahnya sudah dikaji, diniyahnya juga dikaji. Jane karek ngaji ijtimaiyahnya. Wah, jos iku Pak Walidi. Kanca-kanca iki nek diniyane kuat dadak ijtimai napa? Diniyah kalih napa sih niku? Watonia nggih. Ijtimai niku lho. Ngaji negara Nusantara niku kalih ngaji agama. Ditambah istiqas apa itu ya? Diniyah, watoniyah, dan ijtimaiyah. Nah, panjenengan pun ngaji niku jane Pak. Sudah ada berapa Gus ini? Berapa pertemuan malam hari ini ya? 18 apa 16? 16. Panjenengan sudah ngaji 1 tahun lebih 4 bulan. Jane Nusantara pun ngaji jenengan pun rampung kalau wingi niku. Politik kiai ya, politik Nusantara itu 1 sampai 9 itu Pak. Sing kalau wingi DJ sudah nomor 9 kalau wingi. Okay. Niku sing pertama kan
politik NU yang nomor satu bunyinya itu ngeten. Niku pun baleni niku, mangke panjenengan di browsing dhewe-dhewe terus di print utawa mangke dari ketuane bener rawuh niki Pak Sulkan niki. Mangke Pak Sulkan cek ngeprint pedok 9 politik kiai. Oh iya ya. Cek berarti dari kiai politik. Karena rumusnya 9 itu. Lah, rumiyin sudah pernah dihitung tuh Pak. Politik 9 itu politik Nusantara. Tapi kalau dari nanti ngitung Nusantara 9 Agus. N U S G. Zaman semanten nih. Betul. Nah. Lah Pancasila ini 9. Gitu Agus niku. Kuwi sing wong tuwek iki gak iso ngitung. Betul Agus. Pancasila 9. Nah. Mulane Pak Walidi 9 bolo-bolo kudu hafal. Alon-alon. Contoh yang nomor 1 begini. Politik kiai itu mengandung arti, mengandung makna tegese. Itu yang mengupayakan masyarakat itu supaya ubah. Cek gak meneng. Niki mulane kula nganjone kudu duwe ranting niku. Mergo itu gerakannya di desa, Pak. Tidak di kecamatan. Kecamatan ini manajerial kemawon, pengaturan kemawon. Ibaratnya gambar roda itu. Pak Dirman. Untuk pengaturan aja. Gerakannya di ranting. Kalau kita punya ranting 5, ya di 5 ranting itu kegiatan kita. PC dan MBC menghadiri memanage saja. Memanage munadim dan muharrik. Tapi geraknya harus di desa. Lah desa itu basisnya masjid kali mushola. Jadi nek gawe banser sing tuwek itu melok gawe. Jangan banser tukul karepe dhewe-dhewe. Untunge iku arek burun. Ya yang tua-tua ini pokoknya Abah Haryono iki nduk musolaku sing enom ki pira, diceluki sing potongan-potongan niku. Jadi yang tua harus yarham sogirona, sing tuwek kudu ngopeni sing nom. Nah, sing nom kudu yuwakir kabirona, sing nom kudu manut sing tuwek. Niku makna politik kiai yang pertama, mengandung arti keterlibatan warga masyarakat sing enek kakane masyarakat niku, enek alamate, enek jenenge, tidak bisa dibilang masyarakat nika enek kakane niku kudu enek nike, habis itu ini bagus. Nik kali apa niku? Kakak kali KTP niku. Iya, harus ada itunya, Pak. Mulane NU gerake kudu nok ningsor kaya zaman biyen. Nek ten di atas Pak Walidi, kuwatirku kok nok FWC tok sing lumpuh mbek PC gane sikile. Lha mosok iso mlaku. Kan harus palang kaki gak enek awake timbang awak gak enek kakine. Sewu. Ayolah mari iki politik kiai nomor 1 adalah mendinamisir ini cara Jawa nih masyarakat bawah ben ubah untuk ben ceker ngoten lho. Nek ubah mawah mamah dari wong Jawa. Nek nyeker nyucuk. Aja nyucuk gak adek nyeker. Bagaimana? Yo saya sudah nomor 1 politik kiai itu piye cara niku ke zaman kuno niku zaman Londo zaman Jepang ya sing gerakna masyarakat memang kiai. Kiai anaan nggih Telanggar masjid niki kaya kula panjenengan niki kiai anaan. Kiai temenan nggih sing ada pondok-pondok niku ngoten nggih. Ya kula panjenengan niki kiai anaan mboten napa-napa. Sing gerakna masyarakat mendinamisasi masyarakat untuk terlibat dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara.
Lah niki tutupane kalimat niku nyuwun sewu niki keterlibatannya gak oleh gesek ambek nyuwun sewu Pancasila dan UUD 45 tidak boleh gesek sama sekali. Niki kayak tambahan muga-muga sing nomor siji seperti itu bunyinya. Politik kiai adalah piye, bagaimana caranya mendinamisir masyarakat, ya mungkin basisnya jalannya joloni memang ya masjid, mushola, majelis-majelis, kalau bahasa kunonya wuwu, golek iwak itu alatnya itu. Dan isane masyarakat tidak pasif, masyarakat itu dinamis, bergerak, hidup. Apa maneh saiki selak kedisian digital ngene kan gerak wis gak padha maneh. Ini model kuno kan ketinggalan maneh mungkin. Kalau kepengin nanti ada staf ahli di PC ini bagaimana konsepnya untuk ngelakokno 9 butir itu. Konsepnya seperti apa? Niku sekretaris niku tuh gelek sidang sekretaris kali katib niku. Wong loro niku kudu apa-apa terus katipe makili Rais Surya, sekretarisnya makili Tanfid. Cek enek dimulai bagaimana? Terus downloadnya mana? File di ranting mana? Sebagai contoh, tujare enek, fikar enek, watonnya ada. Tujuan itu Pak Walidi kekuatan ekonomi kolektif. Koperasi lah sing penak-penakane. Lah fikar itu ada lembaga yang tersistem dalam payung ma'arif. Nah waton niku enek distribusi kader cek gak meneng, cek diserap sistem baik sipil, militer, Polri maupun apa ae lah. Cek melok bergerak. Waton niku, Nahdlatul Waton, Nahdlatul Fikar, Nahdlatul Tujan. Baru nek iku komplit klambine jenenge Nahdlatul Ulama. Aja sampe mek kleber tok terus njero kadang ditulis warung sate terus njero gawe apa-apane ya. Kadang ditulis Nahdlatul Ulama terus njero gawe. Ini saya ingin nanti tahun depan terkonsep. Nah, niki woro-woro mawon. Wis niki baleni yang kedua, nomor loro niki bolan-bali mawon mboten napa-napa. Pak Walidi, yang kedua, politik kiai niku Pak, politik yang berwawasan watonia, Pak. Wawasane kebangsaan. Jadi kiai gak gelem gawe kesukuan, ngono gak iso. Gawe keagamaan tambah gak iso, gak iso. Iku ya Romo Ahmad Siddiq boten pareng-pareng saestu. Islam iku akidah ora kena jarak dadekno negara gak kena. Tambah ngerusak niku ya Ahmad Siddiq Gus, saya dokumen ini. Jangan mendesakralisasi Islam. Ini digawe partai gawe negara paling profan niku negara kali partai ini. Ya biarkan Islam sebagai akidah, syariat dan akhlak. Loh, wong tuwek-tuwek kan tetep gawe budaya. Ini Joko Noto itu. Jadi politiknya kiai berwawasan kebangsaan. Menuju integritas bangsa ini. Sasarannya persatuan dan kesatuan. Bunyi ngoten itu Pak. Itu dilakukan dengan langkah-langkah sing selalu mempertimbangkan rasa rumangsa. Dilaksanakan selalu mempertimbangkan ruh kesatuan dan persatuan. Jangan sampai ada pembelahan, apalagi kesenjangan, ketegangan. Itu NU bertanggung jawab. Di kampung-kampung ojo enek renggang kesenjangan itu jangan sampai ada. Itu politiknya kiai. Lah iku nek ide otoritatif, Gus. Ide itu jarene watonnya ada. Ya ini wibawa kayak gelis dakwah. Hidup nanti monggo diskusi niku 10 PAC niku 10 MBJ niku diskusi. Mencari formatnya seperti apa, dimulai bagaimana. Syaratnya memang rantingnya ada dan database itu ada. Supaya ada pengkajian, pemetaan basis NU itu di mana saja. Potensinya apa, ngeramutnya bagaimana. Maka itu kayak aplikasi itu sudah. Jadi gak harus gedebak-gedebuk fisik, tapi bisa fisik sekarang 10% mungkin. Efisiensi dan efektivitas bisa terjadi itu.
2 tahun kula panjenengan akan ada suasana yang dirasakan lain oleh masyarakat. Jadi apa yang dimaksud integritas bangsa itu? Demi tercapainya cita-cita bersama. Urine pancet itu. Apa maksudnya? Masyarakat adil dan makmur, lahir dan batin. Itu nomor 2. Makanya NU harus baik dengan siapapun. Dengan kekuatan politik harus jaraknya sama. Soalnya politiknya kebangsaan ya Pak, kenegaraan ya. Berarti NU tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan-kepentingan politik. Tidak boleh. Karena politiknya NU politik kebangsaan itu. Sing jaga integritas, keutuhan, persatuan dan kesatuan itu. Ini cara umatan wahidah lah awake dhewe iki. Mulai Sabang sampai Merauke. Itu nomor 2. Dan sing guri niku Kang Huda itu dilakukan sesuai dilakukan dengan spirit ibadah. Loh. Ya itu cara ngoten niku lho diniati ibadah. Jadi tidak ada niat selain ibadah. Nah, terutama yang nomor 3 niku penting juga politik kiai sing butir ketiga sebenarnya kula panjenengan ingin mengkristalisasi wujudne makna kemerdekaan sing hakiki. Huriyah sing hakikatun niku piye? Awake iki merdeka ta guru. Nah, ngoten lho. Nomor 3 itu. Nanti diulang-ulang. Kalau kepengen nek enten stape mangke ditulis iki jadi gak ilang. Nah, oleh 3, jadi politik kiai kepengen mengkristalisasi, memberi makna yang substansi dan esensi makna kemerdekaan yang hakiki. Tapi 1 ngarepe kalimat niku Pak Walidi serta mengedukasi publik, ngulangi tonggone kancane punya kesadaran sebagai warga negara, punya hak tapi juga punya kewajiban. Sementara masyarakat itu nek gak diulangi dhewe ku eling hake tapi lali kewajibane. Kita nanti akan mendidik masyarakat supaya tahu hak dan kewajibannya dan tahu tanggung jawabnya sebagai warga negara. Piye sih hubul waton minal iman itu. Nah, inilah asuhan-asuhan para kiai. Moga-moga nanti makin lama makin napa nggih bisa ke sana. Alon-alon memang kita sudah bersyukur ngeten iki. Cuma kita ingin memang teman-teman ini pinter oleh ngatur tampilan keberagamaannya niku ojo sampai gesek dengan tampilan kebermasyarakatannya. Keberagamaannya tampilannya sama-sama luwesnya dengan kebernegaraannya di saat yang sama kudu sama-sama luwes dalam keberagamannya. Politik kiai ngoten niku jenenge politik rahmatal lil alamin temenan. Kalau kita berhasil seperti itu jenenge momong betul. Itulah Nahdlatul Ulama itu begitu. Mulane sakniki jargone merawat jagat, membangun peradaban. Ini jelas warasatul anbiya, program seperti ini. Mulane alhamdulillah kula panjenengan mbuh bagian apa iso apa tapi nyatane kita katut di dalam Nahdlatul Ulama. Soal bagian apa ambek lapo gak penting. Iku sesuai dengan porsi dan sesuai dengan kemampuan masing-masing itu. Sing penting pokoknya katut di situ. Alhamdulillah. Syukur-syukur dengan katutnya ini dadak membawa faedah dan barokah. Gak untuk dirinya sendiri, tapi untuk keluarganya penting itu. Terus untuk lingkungannya, tonggo teparu, kanan kiri, nah ini tambah roso ya untuk desanya dan untuk kecamatannya. 3 itu nanti kita ulas, nanti telu maneh, oh enggak diulang-ulang terus enggak apa-apa. Ini sing nomor 4 itu rada penak Pak Walidi. Politik nek melok kiai itu harus dilakukan dengan
napa nggih? Moral atau etika. Coba, kudu bermoral dan beretika. Itu pun kudu berbudaya. Duwe tradisi, gak ning ngawur. Wah, melok kiai itu enak dituturi terus. Niku 84 keputusan itu. Dan tidak akan diamandemen sampai kapanpun. Supaya Nahdlatul Ulama tidak berubah kelamin. Dalam konteks merawat jagat dan membangun peradaban. Lah budayane ya kudu rumangsa duwe Gusti Allah, budaya ketuhanan yang Maha Esa. Budaya sebagai manusia, itu makhluk sosial, gak iso urip dhewe. Kita selalu butuh orang lain. Coba budaya kemanusiaan, terus budaya rukun guyub. Ojo sampai jadi wong ndak rukun dan ndak guyub. Itu kulitnya kiai. Terus yang keempat, budayanya gampang diatur kita ini. Gak wangel begitu. Jadi yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Sing nomor 5, budaya kita punya keadilan, punya tepo seliro. Ero umpan mau pantau situasi dan kondisi. Wis engko diterusne sering dihafal begini. Saya teringat dulur-dulur nih pas ngeten iki jenengan kemutan dawuh Gusti Allah mawon nggih kuno-kuno kan nek manakipan istighfar. Terus napa Pak Walidi niku yasinan niku eling dawuh Allah sing biasa diwaca wong tuwek-tuwek niku ujibu dakwati idadaan. Nek cara desane tak terima dongane wong-wong iku. Ujibu dakwati idadaan. Mulane orang leluhur kita itu sebuah kali niku ndonga saiso-isone. Nggih kados Pak Dudu enggak harus bahasa Arab. Sing londo ya cara londo, sing Madura cara Madura. Tidak harus bahasa Arab. Betul Pak Dudu itu. Nabi Khidir niku nek ngijazahi para wali-wali niku dawuhe Badalhar bahasa Jawa. Wong kiai-kiai sepuh tasih kathah sing dawuhi ngoten niku. Kemutan niku mawon awake dhewe ada sesuatu dalam hidup ini sing diupayakan dengan ikhtiar gak iso dumadakan dengan nenuwun dhateng Gusti niku kinabulan. Allahumma kemutan uji budak wati ida da'ani Pak Walidi. Diperiksani mangke Al-Baqarah 186. Utawa sing umum mawon Pak Walidi, kemutan udauni. Nah niku umum. Surat Al-Mu'min niku, ini mboten lepat Gusti Dage. Gusti Dage hafal niku. Niku udauni astajib lakum. Eling niku ten mana kudu eling niku. Ini pas donga-donga niku. Niku surat Al-Mu'min gitu. Ayat pinten niku? 60 kan. Kan niku biasa dikangge tiyang sepuh-sepuh. Utawa nek wong tuwek-tuwek gak eling Quran, eling dawuhe wong kuno. Nek wong kuno niku nek pas donga kudu eling niku cek mantep. Karena doa itu dimantep itu. Dawuhe wong kuno nek sampean dimusikno ndonga ngono. Idza futiha laka babud doa. Kok meneng-meneng kita musik istighosah, musik manakib, musik yasin itu fakot fatakalaka babul ijabah. Di wong tuwek nggih ari kalane ketika kita ada musik, lawai dewi sekarang tidak musik, dulure akeh banyak yang ngajak, diundang oleh beliaunya. Roh Surya kita ini telaten ngilingno kita diundang 1 minggu kurang dari waktu hanya bikne kanca-kanca bisa ngatur doa bersama. Mergo ngeten niki Pak, kalau kita menikah manakipan ijen kaya mboten kelah, tidak mungkin kita ini. Sekalipun kita sudah hafal manakib, tak manakipan dhewe di rumah, ya mboten ngenyek bariono. Masih hafal, gak kira kelakon. Iki oleh enteng kula ten Tenggara mriki enteng, mboten campur kangen-kangen niku.
Mbah siapa Yasin ya sisan dhewe gak kira kelakon. Pak Walidi nanti jenengan meneng-meneng tahlilan dhewe saya di rumah. Pernah, Pak? Gak, ya orang kok gak percaya mboten ngenyek. Itulah barokah kumpul. Inilah orang kuno kumpul mangan gak mangane. Ini, Pak. Kumpul itu luar biasa. Sekalipun kita sudah hafal tahlilan, ketoke kok guru tahu meneng-meneng tak tahlilan dhewe iki. Gak potongan ketoke. Apa meneh manakib kados beliau Rama Kiai Magrus kalau wau kaya ngoten niku dhewe. Aduh. Ini karena kita menggunakan filsafat kuno, mangan gak mangani kumpul, karena kumpul itulah nyebabno panganan niki metu kabeh. Gini Bang nggih. Kula yakin nek gane manakipan Haryono gak kira lampung ngetokne grupuk-grupuk ngene. Gak kirane semangan. Mulane ayo nang divisi mawon mergo wis ditokne. Niki gak kira mawon gane uang Pak Anam ngetokne ceret-ceret sing gak enek. Berarti panganan karo semangan dhisik ndi? Dhisik panganan iku disiapno ket wau. Ketawan mang. Kelanten menika para bapak marilah kita ayo bagaimana NU hidup di bawah. Karena membangun di mana-mana itu dari bawah. Ojo enek membangun itu kok dhuwur, gak kira dadi. Gawe omah dadak Haryono lah kok aku duwe hizib kok tak gawe omah kok dhuwur. Hizib apa gak kira iso. Nah nek resik-resik teko menuju diwali. Resik-resik teko ning iso ciri-ciri resik. Yo gak iso resik terus. Mana ada resik dari bawah ke atas, sampai kapanpun gak bisa resik. Lah NU ini bangun, ayo dibangun dari bawah. Itba binafsik, kita mulai wabidu'afaihim, kita mulai dari diri kita sendiri-sendiri dengan orang-orang by name, by address yang ada di RT di masing-masing ranting, dijak saiyek saeko proyo dan lulubis kuntul baris menghijaukan Samarinda supaya Samarinda ini secepat kilat menjadi kota pusat peradaban. Awake dhewe pas bareng niku idene NU juga merawat jagat, bangun peradaban untuk dunia. Cekap semanten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wasallim wa radiyallahu ta'ala wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil aminin al-mab'usi rahmatan lil alamin salatan turaghibu wa tunasidu wa tukhammisu wa tuhyi bihal jihada li'ila'i dinil islam wa idhari sya'iri ala tariqati jam'iyyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jam'iyyatana ahli sunnati wal jamaah jam'iyyati nahdlatil ulama'i hayatan kamilah qawiyatan azizah fi jami'i nawahi hayati ad-diniyati wa dunyawiyah wa alif baina ulama'iha wa zu'ama'iha wa muwadhifiha wa a'adha'iha waj'al fi qalbi wa qulubihimun imanan kamilah wal yaqina wal quwata wal hamasata wa nasata wa sidqa wa fi qulubil mu'aridina rubba wal fasala wal inqiyada wa istislama lil haqqi wa ali wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Pertemuan pada malam hari ini mudah-mudahan akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan malam ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Sarwati monggo silahkan icipi hidangan yang sudah disediakan seadanya. Yang di luar monggo masuk. Pak Yai Ali Mahmudi, Pak Yai Imam Syafi'i.